Yang kita mau lihat pada pagi hari ini adalah tentang Eliezer, saudara. Kita membaca ayat ini, saudaraku, dalam ayatnya yang ayat yang ke-9 saja kita baca. Ayat yang ke-9 saja kita baca. Sama-sama kita baca ayat yang ke-9. 1, 2, 3. Lalu hamba itu meletakkan tangannya di bawah pangkal Abraham tuannya dan bersumpah kepadanya tentang Allah. Pasal yang ke-24 menceritakan bagaimana Abraham punya beban, punya kerinduan sebelum dia meninggal, karena dia sudah ditinggalkan oleh istrinya, saudara. Tapi dia rindu sebelum dia meninggal, dia melihat anaknya sudah punya pasangan, saudara. Ishak sudah punya istri. Itulah sebabnya ditugaskannya hambanya, hamba yang setia, hamba yang dia anggap bisa diandalkan, yaitu Eliezer, saudara, untuk mencari, ditugaskan untuk mencari jodoh buat Ishak. Kita melihat bagaimana kemudian Eliezer pergi melakukan tugasnya, saudaraku, untuk memenuhi tugas yang sudah diberikan Abraham kepada Eliezer. Yang saya mau ajak kita melihat adalah tentang kehidupan Eliezer-nya. Bagaimana Eliezer ini menjadi seorang budak yang menjadi hamba yang setia kepada Abraham. Kalau kita bicara hamba, saudaraku, maka kita juga adalah hamba-hamba Tuhan. Ada amin, saudara. Dan saya melihat apa yang dilakukan oleh Eliezer ini adalah hal-hal yang harus kita juga tiru, hal-hal yang juga harus kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Kalau kita disebut hamba Tuhan, karena memang Alkitab yang mengatakan kita ini adalah imamat-imamat yang raja di bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Seringkali saya katakan orang dunia mengerti tentang panggilan hidupnya sebagai hamba Allah. Agama lain itu mengerti tentang sebutan, tentang predikat mereka bahwa mereka adalah hamba Allah. Tetapi seringkali kita sebagai orang percaya, kita seringkali memisah-misahkan, yang namanya hamba Allah itu gembala, pendeta. Pendeta itu jabatan manusianya. Gembala itu sebetulnya jabatan manusia. Sinode yang memberikan, saudara. Tetapi kalau kita bicara tentang predikat yang Tuhan berikan, kita adalah hamba-hamba Tuhan. Ada amin, saudara. Ya. Memang secara predikat sinode kegerejaan, pendeta itu adalah jabatan. Gembala itu memang dilantik oleh gembala jemaat itu dilantik sama sinode. Tetapi dalam kaitan urusan standar Allah kepada saya dan saudara, anggapan Allah kepada saya dan saudara, ketika kita menjadi orang percaya, ketika kita ditebus sama Tuhan, ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka predikat itu juga ditaruhkan di dalam hidup saya dan saudara. Ketika kita percaya itu ada banyak predikat yang melekat dalam hidup kita. Kita adalah domba, kita adalah sahabat Allah, kita adalah biji mata Allah, kita adalah anak-anak Allah. Tapi kita juga disebut hamba-hamba Allah. Ada amin, saudara. Saya harus luruskan ini dulu, karena kalau saudara nanti kita melihat tentang Eliezer, pembahasan tentang Eliezer, maka buat saudara akan bilang itu mah buat pelayan Tuhan aja, itu buat pelayan, itu buat gembala, patung sendiri. Bukan. Ini bicara tentang kita sebagai hamba-hamba Allah. Ada tugas yang Eliezer lakukan dan ada hal-hal yang Eliezer lakukan. Ini juga yang harusnya kita lakukan sebagai apa? Sebagai hamba-hamba Allah. Sadarlah, saudara, bahwa saya dan saudara adalah hamba-hamba Allah di mata Tuhan. Ada amin, saudara. Sekali lagi, benar ada predikat yang gereja taruhkan, Agustus nanti saya akan melantik beberapa gembala.
Ada penggabungan beberapa gereja dan juga ada penggabungan di Jogja, ada satu gereja besar saudaraku yang bergabung dengan kita. Memang kita akan berikan jabatan, kita akan angkat gembala-gembala. Memang gereja sinode yang akan melakukan. Tetapi dalam urusan rohani yang sesungguhnya, itu semua adalah kita semua adalah hamba-hamba Allah. Ini yang kita mau lihat pada pagi hari ini saudaraku. Seorang hamba Tuhan, ayat yang ke-9 mengatakan, lalu hamba itu meletakkan tangannya di bawah pangkal paha Abraham tuannya dan bersumpah kepadanya tentang hal. Hamba itu terikat dengan sumpah. Ini yang pertama yang kita lihat. Hamba itu terikat dengan sumpah. Sumpah untuk apa? Melakukan tugas sampai selesai. Bisa bilang amin, saudara. Itu hamba. Hamba itu punya sumpah, terikat dengan sumpah. Eliezer itu terikat dengan sumpah kepada Abraham. Ya saudara, kita terikat sumpah dengan Allah Tuhan kita sebagai tuannya kita. Dengan sebuah sumpah. Apa itu sumpah? Bahwa kita akan mengerjakan satu tugas yang dipercayakan kepada kita sampai selesai. Eliezer tidak meninggalkan tugasnya karena menghadapi sebuah kesulitan, karena untuk mencari jodoh buat Ishak, saudaraku, itu bukan sebuah perkara yang mudah. Ya, Alkitab memang mensimpelkan sepertinya perjalanan daripada Eliezer. Tetapi saya percaya ini sebuah perjalanan yang tidak mudah. Ini perjalanan yang penuh dengan tantangan, ini perjalanan yang penuh dengan bahaya. Sama halnya ketika kita menjadi hamba Allah, hamba-hamba Tuhan, maka perjalanan kita, saudaraku, dalam kita mengerjakan apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam hidup kita, itu bukan sebuah perkara yang mudah. Tetapi ingat bahwa kita sudah terikat dengan sumpah. Saudara tahu apa itu artinya menjadi hamba Tuhan? Bahwa ikut Tuhan, melayani Tuhan, ya sudah jadi anak Tuhan, itu bukan sebuah perkara yang mudah. Tapi tahukah saudara bahwa kita sesungguhnya terikat dengan sumpah? Kalau boleh jujur saya mau bilang saudara, berapa kali saya mau meninggalkan pelayanan? Berapa kali saya mau meninggalkan pelayanan? Kenapa? Karena saya merasakan sebuah pekerjaan yang sukar sekali. Di dalam saya melayani Tuhan, mungkin pelayaninya nggak sukar, tetapi menghadapi tantangan-tantangan dalam pelayanan itu aduh ampun. Mungkin juga saudara mengalami keadaan-keadaan yang seperti itu. Jadi gembala komsel lah, jadi apa loh, aduh ampun. Melayaninya nyampein firmannya kita sudah ahli lah, kita sudah menguasai. Tapi waktu kita ada di situnya itu sudah tantangan-tantangan yang kita hadapi. Aduh, itu yang gak gampang. Tapi ingat, saya diingatkan bahwa saya terikat dengan sumpah sampai mati dengan Tuhan. Eliezer terikat sumpah sampai mati dengan Abraham. Dan saya harus bilang juga, saudara juga terikat sumpah sampai mati dengan Tuhan. Ada amin, saudara? Nggak bisa seenaknya kita tinggalkan. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau saudara melihat, saudaraku, ya, ayat 12 sama-sama kita baca ayat yang ke-12. Bagus ini tentang Eliezer. Ayat 12. Sama-sama kita baca itu. 1, 2, 3. Lalu berkatalah ia, Tuhan Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Ini juga yang harusnya menjadi nilai yang kita harus bangun. Apa itu, saudaraku? Kita tahu tugas kita gak mudah. Kita tahu tantangannya begitu banyak. Kita tahu. Itulah sebabnya Eliezer mengerti tentang betapa sulit apa yang dia harus kerjakan. Itulah sebabnya dia mengandalkan Tuhan. Ada amin, saudara? Inilah nilai yang harusnya juga ada sama kita. Kita akan gagal dalam perjalanan kita kalau kita mengandalkan manusia, kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Saya akan gagal, saudara, kalau saya mengandalkan ini, itu gagal.
Saudara juga akan gagal kalau saudara mengandalkan ini, itu, si A, si B, si C, si D. Atau saudara mengandalkan kekuatan saudara sendiri. Tapi Alkitab berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Ya. Dalam segala hal, ingat, kita ini hamba Tuhan. Ya. Saya tidak, sekali lagi saudaraku, ini bukan cuma bicara tentang kalau kita melayani Tuhan dalam segala aspek, dagangmu, pekerjaanmu, bisnismu, karirmu, dan apapun juga kita harus mengandalkan Tuhan. Libatkan Tuhan, sertakan Tuhan di dalamnya. Ada amin, saudara. Itu aja kunci keberhasilan Eliezer. Ketika dia tahu bahwa dia terikat dengan sumpah, sebuah pekerjaan yang tidak mudah, dia harus mengerjakan, menyelesaikan pekerjaan itu. Dia nggak boleh lari, saudara, nggak boleh lari apapun yang dia hadapi di dalam tugas itu. Satu hal yang dia tahu, apa yang dia harus lakukan, dia harus libatkan Tuhan jadi penolong buat dia. Kita juga, kalau kita libatkan Tuhan, dia akan jadi penolong buat saya dan saudara. Dia akan buat apa yang kita kerjakan dibuat berhasil oleh Tuhan. Amin, saudara. Saya cuma bisa melibatkan Tuhan. Ya. Saya cuma bisa libatkan Tuhan. Tahun 91 bapak saya dipanggil Tuhan. Umur 20 tahun saya. Kayak Mika. Mika masih punya papa yang masih bisa. Mika, ayo damaiin papa. Mau? Saya harus berdiri. Awal-awal masih ada mama, masih ada kakak saya. Tapi beberapa saat kemudian saya harus berdiri sendirian. Enggak kan? Kemana saya mau minta pertolongan? Tuhan yang jadi penolong buat kita. Amin. Ada orang-orang yang memandang saya sebelah mata. Ada orang-orang yang meremehkan saya. Betul, saudara. Wah, kalau saya diremehin tuh, saya nggak kesinggung. Kenapa? Karena saya sudah biasa diremehin. Saya kalau diremehin itu saudara, udah buat kurang ajar. Nah, udah biasa soal diremehin. Sama ketua sinode yang dulu, ya. Kalau saya dulu kan mimbarnya di depan, mimbar di depan, jadi jemaat di bawah, podium di atas, kita di baliknya mimbar, ya. Enak sih, saudara, bisa sambil makan, ngemil tuh saudara. Pakai celana pendek juga nggak kelihatan sebenarnya. Itu kalau dia lihat saya, saudara tuh, nah apa sih om? Norak banget. Cuma satu, siapapun kita dengan segala keterbatasan, dengan segala bodohnya kita, tapi kalau kita andalkan Tuhan, kita berhasil. Amin. Kita berhasil. Ini kalau calon hamba-hamba Tuhan, siapapun kalian, andalkan Tuhan. Saya banyak doa, saya banyak berlutut, saya banyak nangis. Cuma itu kekuatan saya. Yang selanjutnya, saudara, kalau saudara lihat ayat 35, 35, sama-sama kita baca ayat 35. 1, 2, 3. Tuhan sangat memberkati tuanku itu sehingga dia telah menjadi kaya. Tuhan telah memberikan kepadanya kambing domba dan lembu sapi, emas dan perak, budak laki-laki dan perempuan, unta dan keledai. Siapa yang dibicarakan? Siapa yang diceritakan? Siapa saudara? Tuhan. Eliezer lagi menceritakan siapa di ayatnya yang ke-35 ini? Tuhan. Abraham. Dia bukan menceritakan dirinya. Dia bukan menceritakan kehebatannya. Dia bukan menceritakan siapa dia. Nggak penting. Bukan itu yang jadi visinya kita.
Bukan itu, dan kita nggak boleh seperti itu. Berapa banyak kali yang kita ceritakan hidup kita, yang kita tonjolkan kitanya. Tapi Eliezer tahu siapa yang dia harus sampaikan, siapa yang dia harus beritakan, siapa yang harus dia besarkan. Abraham, Tuhanku tuh hebat, Tuhan tuh kaya, banyak hartanya. Oh, luar biasa dia. Kadang kalau kita terjebak dengan saya tuh hebat, saya tuh jagoannya, saya tuh kunci kemenangannya, saya tuh yang bikin pekerjaan Tuhan ini hebat. Fokusnya sama saya. Eliezer tidak. Sebagai seorang hamba, dia tahu siapa yang dia harus ceritakan, siapa yang dia harus promosikan, siapa yang dia harus besarkan. Beritakan siapa, namanya Abraham. Siapapun kita harusnya, namanya Tuhan yang kita harus besarkan dalam hidup kita. Sehingga kalau orang bilang begini, hebat Cici, Tuhan yang hebat. Ada amin. Hebat loh ini saja. Iya, Tuhan siap. Tuhan itu luar biasa dalam hidup saya. Enggak sok-sokan, enggak rohani-rohanian. Kenapa? Karena itu keluar dari dalam dasar hati kita. Sebuah pengakuan Tuhan yang hebat dalam hidup kita. Ada kalau kita ceritanya saya yang hebat. Waduh, jadi papa nih saya hebat, jadi mama saya itu hebat. Saya didik anak hebat. Saudara mau didik anak kayak apa, saudara? Kalau bukan Tuhan yang jaga anak-anak saudara, hancur anak-anak kita. Maaf saudara. Saudara boleh jaga usaha pekerjaan saudara, tapi kalau Tuhan tidak jaga usaha pekerjaan kita, uang kita, harta kita, habis dimakan rampok, penipu. Enggak saudara, kita sudah menjalani hidup ini cukup lama saudara. Kita sudah mengalami pengalaman-pengalaman yang seperti itu. Sampai kalau kita kuat berdiri sampai hari ini, saya masih berdiri sampai hari ini, itu bukan karena kuat saya, tapi karena Tuhan yang kasih kekuatan buat saya. Sampai pada saudara di setiap pagi ibadah seperti ini, bukan karena saudara yang hebat, tapi Tuhan yang hebat dalam hidup saudara. Tuhan yang mampukan kita, ayo bangun lagi, berdiri lagi, masih bisa jalan lagi, masih diberikan kerinduan lagi, masih didorong lagi. Nggak ada yang kita bisa sombongkan, nggak ada yang bisa kita tampilkan dalam hidup. Benar saudara, kalau ada orang bilang begini, enak hebat ya, Mika Pagam hebat. Tuhan yang hebat, semuanya karena kemurahan Tuhan. Iyalah saudara. Saya cuma bilang, cuma Tuhan yang bisa buat itu. Cuma Tuhan, siapa saya? Enggak lagi di depan saudara begini, enggak. Tapi di hati saya kalau saya cerita di depan orang-orang juga, cuma Tuhan yang bisa buat seperti itu. Eliezer itu hebat. Dia cerita tentang kehebatan, kebesaran Tuhan. Saya percaya Eliezer juga hebat. Kenapa dia percaya sama Abraham? Karena dia juga orang hebat sebetulnya. Iyalah saudara. Kalau saudara percaya sesuatu juga, saudara pasti percaya sama orang pilihan. Betul saudara? Sama orang-orang yang saudara anggap lebih tinggi, lebih menonjol daripada yang lain. Tapi dia nggak cerita siapa diri yang dia cerita. Abraham, Tuhan. Percayalah, sadarlah, dan lakukanlah. Kalau saudara berhasil, saudara diberkati. Cuma satu yang saudara ceritakan, Tuhan yang hebat dalam hidup saudara dan saya. Amin saudara. Aduh, Alkitab bilang, Musa pernah bilang saudara, dan itu dikutip di dalam Mazmur. Selangkah jua jaraknya antara aku dengan mau. Mau itu apa? Kegagalan, kehancuran, kehilangan, semua. Apalagi saudara, terakhir saudara,
Atau bagian yang selanjutnya, ayat 52 dan 53. Sama-sama kita baca ayat 1, 2, 3. Ketika Abraham itu mendengar perkataan mereka, sujudlah ia sampai ke tanah menyembah Tuhan. 53. Kemudian hamba itu mengeluarkan perhiasan emas dan perak serta pakaian kebesaran dan memberikan semua itu kepada Ribka, juga kepada saudaranya dan kepada ibunya diberikannya pemberian yang indah-indah. Ini juga yang harusnya kita lakukan. Apa? Ada sesuatu yang dititipkan sama Abraham kepada Eliezer. Ada sesuatu yang dititipkan. Ya. Kalau kamu ketemu sama wanita itu, berikan. Bisa saja Eliezer tahan itu, karena itu semua ada dalam genggaman tangannya sekarang. Apa yang ada sama Abraham yang diberikan sekarang haknya. Dia bisa kasih sebagian, dia bisa kasih 1 saja dari 50 bagian, dia bisa kasih 5 saja dari 50 bagian, dia bisa kasih separuhnya saja. Tapi apa yang dia lakukan? Dia kasih semuanya, karena itu dia tahu itu bukan haknya. Nih, pelajaran ini juga. Tuhan taruh, Tuhan berikan sama kita, tetapi ada bagian-bagian yang saya percaya, ada bagian yang diberikan sama Abraham kepada Eliezer. Ini buat kamunya, ini buat kamunya, tapi ini bukan buat kamu. Ini buat orang yang gadis yang akan kamu temui, yang akan jadi jodoh buat anakmu. Ada bagian yang Eliezer dapat, tapi ada bagian yang Eliezer harus berikan semuanya. Betul, semuanya sekarang dalam genggamannya Eliezer. Itu yang jadi masalahnya. Itu yang jadi masalahnya. Artinya gini, Eliezer bisa tahan ini. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu, saudara? Saat itu cuma yang dia jumpai adalah Ribka dan keluarganya. Nggak tahu obrolannya seperti apa antara dia dengan Tuhan. Sudah ingat banyak Pak Johan yang dia doain sampai rumah ada rumah yang disiram sama, yang dia minta tolong pendeta disiram sama minyak sampai 2 liter, sampai berapa liter, berliter-liter, sampai lantainya pada rusak. Ada yang dengar kan sudah? Ada ya, yang sampai rusak semua sudah. Ya. Lalu kemudian dia minta tolong sama Pak Johan, ya. Ya, nantilah Pak Johan, nanti kalau ini rumah ini laku, ya nanti saya ini. Enggak, saya cuma lagi cerita ya, saya lagi cerita. Didoain ya kan, sampai toilet itu cerita belum selesai kan? Itu tuh cerita tuh belum berakhir, itu tuh cerita tuh ada kelanjutan. Gak berapa lama kan rumah itu laku kan, dan dia lupa sama orang yang doain. Ya, dia lupa. Lalu apa sudah yang terjadi? Anaknya lagi pergi sama satu artis naik BMW, ya, lagi mabok, lagi teler. Ini anak perempuan, ya. Ada artis yang lari ke Bali itu, saudara. Ya, lagi berduaan, ya, karena mereka sejenis, saudara. Ya. Tabrakan, koma, ya, sampai mau mati, otaknya rusak. Waktu beberapa bulan lalu saya ketemu sama orangnya, sama anaknya cantik. Untuk hidup habisnya 2 miliar loh. Pengobatan itu habisnya tuh 2 miliar. Dan kita kadang-kadang kita lupa. Salah lagi kalau cerita kayak gini, kalau begitu salah lagi. Jadi pandangnya apa?
Ada yang namanya sekarang gereja palsu, akun gereja palsu, Pak. Itu setan semua, saudara. Maaf nih, saudara. Kalau Tuhan nggak berkati kita nggak akan diberkati oleh Tuhan. Ada amin, saudara. Dan ini yang jadi masalah. Orang kadang-kala kalau sudah di tangan, udah nggak tahu tugasnya seperti apa, bagiannya yang mana, bagiannya Tuhan yang mana, bagian apa yang mana, udah nggak tahu. Saya juga harus tahu, saya juga lakukan, saudara. Karena kalau saya tidak lakukan, aduh, urusannya panjang sama Tuhan. Saya bilang di mimbar, saudara. Saya berdiri di depan saudara, tetapi ada Tuhan yang jadi saksi saya. Kalau saya tidak melakukan bagian yang seharusnya saya, yang itu bukan bagiannya saya, wah ya, nggak akan kayak gini nih, saudara. Eliezer juga nggak akan berhasil pekerjaannya. Dan lama-lama saudara udah tegang. 67 bagian terakhir sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sarah ibunya, mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintai dan demikian dia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Ini nih yang saya bilang, sumpah terikat sampai selesai. Eliezer menyelesaikan tugas pekerjaan. Terlepas sudah tanggung jawab. Saya dan saudara harus mengerjakan tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita sampai selesai. Amin, saudara. Sampai selesai. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa.